Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Elfrida Yediver Kininggia, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 yang berasal dari LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 di SD Sidomulyo 01 Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Saya akan mengajar di kelas 3 dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games Turnamen. Selamat menyaksikan video pembelajaran kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Pagi semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, baik, luar biasa. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 14 Desember 2022. Bersama Bu Frida kita akan belajar tentang apa ini anak-anak? Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sudah disiapkan alat tulisnya? Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan presensi dulu. Apakah ada teman kalian yang tidak berangkat? Berangkat semua. Berangkat semua, hebat, kelas 3 jos. Oke, setelah itu kita akan berdoa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Siapa yang bertugas memimpin doa? Mas Bara, ayo pimpin teman-temannya, yang lainnya ambil sikap berdoa. Sikap berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Bara sudah memimpin doa hari ini. Anak-anak, setelah berdoa seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tolong dinyanyikan dengan semangat ya. Oke, kita akan menyanyi bersama-sama. Semangat ya. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar kebenaran, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsamu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan dulu kita segera. Nah, anak, kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Metamorfosis kupu. Masih ingat kupu-kupu itu metamorfosisnya apa saja? Telur. Nah, sebelum belajar kita nyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Sudah pernah mendengarnya? Tapi kalau sudah, bisa dinyanyikan dengan suara yang keras ya. Nyanyi dengan keras, nyanyi dengan gembira, senyumnya dikeluarkan semua. Senyumnya, yuk. 1. Ambil goyangan badannya boleh. Siap. Kupu-kupu yang lucu, kemana kau terbang? Hilir mungkin mencari
diajarkan hari ini kepada anak-anak yaitu tentang kita akan menelaah informasi tentang perkembangan dan pertumbuhan hewan. Kemudian nanti anak-anak juga menuliskan pokok-pokok informasi yang penting dari pertumbuhan dan perkembangan hewan katak. Kemudian kita akan belajar menguraikan saran, memberikan saran untuk sebuah permasalahan, dan tentunya menuliskan saran yang bagaimana? Saran yang baik, saran yang sopan. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Masih semangat? Masih. Coba kalau masih semangat, tidak mau minta mana semangatmu? Oke, ini semangatku. Baik, anak-anak, mengapa ya kita harus belajar perkembangan dan pertumbuhan hewan serta kalimat satu? Ada yang tahu kenapa kita harus belajar itu? Memecahkan masalah, kata Fakih. Tentang apa Fakih? Tentang pertumbuhan hewan. Tuh, itu tentang pertumbuhan hewan, ada masalah. Nanti ada permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama dengan kelompok. Jadi kita harus belajar ini supaya nanti ketika kamu bertemu dengan salah satu tahapan pertumbuhan hewan, kamu tidak apa ya itu, karena sudah tahu dari pelajaran yang ada di kelas. Sekarang masuk ke pembelajaran, anak-anak akan bagi ke dalam beberapa kelompok. Tadi sebelumnya sudah berbeda bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok ini akan berbeda beri nama. Kita akan beri nama supaya nama kelompoknya tidak tertukar. Ini kelompok merpati. Di kelompok merpati. Ini kelompok burung kasuari. Ini kelompok burung kolibri. Dan ini kelompok burung pipit. Kelompok burung kasuari mana suaranya? Kelompok burung kolibri mana suaranya? Kelompok burung pipit mana suaranya? Kelompok merpati mana suaranya? Oke, berarti sudah pada sarapan semua karena sudah bisa berteriak-teriak ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran anak-anak. Nah, kemarin kita sudah belajar kupu-kupu ya. Ya, ini adalah pop up yang kita buat bersama kemarin. Tahapannya ada apa saja kemarin anak-anak? Ada telur, ada ular, ada kepompong, dan ada kupu-kupu. Nah, kira-kira adakah hewan yang mengalami metamorfosisnya sama seperti kupu-kupu? Ada? Kakaknya saja. Kakak nyamuk. Nah, hari ini kita akan belajar untuk yang kakak ya. Hari ini khusus akan belajar tentang kakak. Untuk bisa mengetahui seperti apa kehidupan kakak, Bu Vida mempunyai sebuah video. Silakan diamati videonya sebelum nanti kalian diskusi kelompok ya. Tolong disimak videonya dengan seksama. Siklus hidup katak. Siklus hidup katak dimulai dari telur. Biasanya telur katak berada di air dan menempel pada bebatuan atau tumbuhan. Telur katak tidak memiliki cangkang seperti telur pada umumnya. Telur yang menetas berubah menjadi kecebong. Kecebong hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Kecebong memiliki ekor untuk berenang. Kecebong berkembang dengan tumbuh sepasang kaki pada bagian belakang dan depan. Kecebong terus berkembang dan berubah menjadi anak katak. Anak katak kini bernapas menggunakan paru-paru. Anak katak sudah seperti katak dewasa, namun masih memiliki ekor. Anak katak terus tumbuh menjadi katak dewasa. Seiring pertumbuhan, ekornya mengecil dan menghilang. Dan katak ini telah melalui proses metamorfosis yang sempurna. Katak dewasa dapat menghasilkan ratusan sampai ribuan telur. Jadi, siklus hidup katak adalah telur berkembang menjadi kecebong, kecebong berkembang dengan tumbuhnya kaki, kemudian kecebong tumbuh menjadi anak katak dengan ekor, kemudian anak katak tumbuh menjadi katak dewasa, dan katak dewasa dapat menghasilkan telur. Katak termasuk hewan amfibi. Hewan amfibi dapat hidup di dua alam,
yaitu di darat dan di air. Katak memiliki kulit yang lembut dan lembab. Kulit katak dilindungi oleh lendir yang licin. Katak cenderung tinggal di daerah yang lembab atau dekat dengan air untuk menjaga tubuhnya dari kekeringan. Katak memulai hidupnya di air dengan insang untuk bernafas dan ekor untuk berenang. Sejalan pertumbuhannya, maka akan terbentuk paru-paru dan kaki untuk hidup di darat. Katak termasuk hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang, yang artinya katak memiliki tulang punggung. Katak termasuk hewan berdarah dingin, yang artinya katak memiliki suhu yang sama dengan suhu lingkungan sekitarnya. Katak bernafas dengan paru-paru dan dibantu dengan kulit yang dapat menyerap oksigen pada kondisi lembab. Katak dan kadal air termasuk hewan amfibi. Katak dapat hidup di darat dan di air. Nah, ini adalah tahap pertumbuhan katak. Jadi ada telur, kemudian ada apa lagi tadi? Mencebong bahasa Jawanya, atau bahasa Indonesia kita pakai apa? Berudu. Berudu yang tidak berkaki, baru berudu berkaki. Kemudian katak muda, baru yang terakhir adalah katak dewasa. Oke, ini adalah tahapan pada tahap apa tadi ya yang menggunakan insang sebagai alat pernapasan? Berudu berkaki. Ketika sudah menjadi katak, dia bernapas dengan apa? Oke, dia sudah bernapas dengan paru-paru untuk membantu hidupnya. Ada di dua alam tadi, dia punya apa tadi? Ya, kulit yang lembab. Jadi ketika ada di air, maka tidak kesulitan bernafas karena dia juga punya kulit yang lembab. Katak itu juga merupakan salah satu binatang yang banyak orang bilang, aku jijik sama katak, aku takut sama katak, karena binatangnya hidupnya di dua alam. Kemudian suaranya katak gimana ya? Suaranya menakutkan. Kemudian kalau dia loncat itu loh, nempel di kakimu, coba apa yang kamu lakukan? Teriak pasti. Kemudian takut. Nah, kadang ada temanku yang suka menggoda menggunakan katak. Misalnya di sini kita duduknya di sawah ya, di dekat sawah itu kan biasanya banyak katak. Lalu ambil katak, nah dia takut katak. Nah, biasanya ada yang sering jadi seperti itu, ya tidak? Nah, kalau sebagai seorang teman, ketika temanmu menjadi temanmu yang lain, apa yang akan kamu lakukan? Pasti akan menegur, menasihat. Bagaimana cara menegur yang baik, yang sopan, supaya tidak menyakiti hati teman. Untuk itu, dia punya video pembelajaran lagi. Bisa kita simak bersama-sama. Hari ini kita akan membahas tentang menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Nah teman-teman, untuk menjaga kerukunan kita bisa melakukannya dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Jadi ketika ada teman-teman yang susah untuk memahami pelajaran, maka kalian harus membantu. Yang kedua yaitu adalah bekerja sama, mengumpulkan uang dan pakaian yang layak pakai untuk membantu teman yang tertimpa musibah. Pertanyaan saya kelas 3, tahukah kalian bagaimana cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran? Nah, kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu saat teman kita melakukan kesalahan, jangan lupa untuk mengingatkannya dan berikan saran dengan bahasa yang santun. Jadi, tidak boleh dengan bahasa-bahasa yang bisa menyakiti perasaan teman kita. Gunakan bahasa yang santun ya. Selanjutnya yaitu adalah saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan oleh teman kita, sebaiknya kita mengucapkan terima kasih kepada teman kita tersebut. Jadi ketika ada yang memberikan saran kepada kita tidak boleh marah teman-teman, tapi harus menerima saran tersebut dan juga mengucapkan betul terima kasih. Dan jangan lupa untuk memperbaiki kesalahan kita. Nah teman-teman, ini merupakan salah satu yang paling penting nih saat kita berdiskusi di kelas atau ketika sedang pembelajaran. Nah kalian jika ingin menyampaikan
menyampaikan saran atau pendapat, jangan lupa angkat tangan terlebih dahulu. Jadi, tidak boleh memotong pembicaraan guru yang sedang menjelaskan atau tidak boleh memotong pembicaraan orang lain yang sedang berbicara. Jangan lupa untuk mengangkat tangan kalian ya sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Dan jangan juga memotong pembicaraan orang lain ya. Ayo teman-teman, siapa di sini yang memiliki kegemaran yang berbeda dengan temannya di sekolah? Ya, pastinya kalian mempunyai kegemaran yang berbeda ya. Nah, untuk menghindari perpecahan atau perselisihan, kalian bisa memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan tersebut dengan cara pertama yaitu mengucapkan dengan bahasa yang santun. Sebuah video tentang kalimat saran. Bagaimana cara kita memberikan saran yang baik kepada teman, kepada orang lain. Adalah kelompok terakhir adalah merpati. Oke, silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Oke, sekarang kita akan mendengarkan teman-teman kalian yang akan presentasi. Tolong teman-teman yang lain menanggapi. Kalau jawaban temannya itu menurut kalian betul, maka silakan acungkan jari, jempol semuanya. Tapi kalau menurut kalian, teman kalian ini jawabannya salah atau jawabannya kurang tepat, silakan kalian tunjuk jari. Bu, jawabannya masih kurang betul. Oke, paham? Paham ya? Kita mulai dari kelompok Kaswari terlebih dahulu. Silakan Nabila, suaranya yang lantang ya. Yuk. Telur, kalau tidak ada telur maka tidak ada kata. Satu telur menetas menjadi beribu telur, terus menjadi beribu berkaki, bernafas dengan lisan, terus menjadi kakak, tapi masih ada ekor, terus menjadi kakak dewasa ekor. Oke, jawaban dari kelompok Kaswari adalah yang paling penting dalam metamorfosis kata adalah telur. Apakah kalian, kelompok lainnya, setuju dengan kelompoknya Kaswari? Setuju? Suaranya yang keras. Setuju? Setuju. Kalau setuju, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Kaswari. Oke, yang kedua kelompok Kolibri. Oke, yang paling penting adalah telur. Karena jika tidak ada telur, maka tidak ada tahap-tahap lainnya. Setujukah dengan kelompok dari Kolibri? Setuju? Setuju. Kita berikan aplaus juga untuk kelompok Kolibri. Ya, Pak. Yang ketiga, Pipit. Karena kalau tidak ada telur tidak akan ada metamorfosis. Bagus juga, telur. Karena kalau tidak ada telur, tidak akan terjadi metamorfosis. Apakah setuju? Setuju.
kolibri, pipit, jalak, dan merpati semuanya benar, maka nanti kelompok akan mendapatkan bintang dari Bu Frida. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini nanti dibagi di kelompok, dibawa di kelompok. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk saran Benny kita akan tempelkan di papan Instagram yang Bu Frida buat ya. Dari kelompok Kaswari dulu, di kelompoknya Kaswari silakan ditempel warna, Frida bantu. Oke, terima kasih. Oke, dua kelompok kolibri. Oke, silakan dulu. Masuk ke game selanjutnya. Seperti yang kalian lihat di depan Bu Frida sudah ada banner permainan apa ini ya? Ya, betul sekali. Kita akan tanding ular tangga antara kelompok merpati, jalak, kaswari, pipit, dan kolibri. Dan anak tadi kita sudah memainkan games cepat tepat. Dan ternyata pemenangnya adalah pertama kaswari, kedua kolibri, ketiga pipit, keempat jalak, dan kelima merpati. Sudah baris sesuai formasi? Sudah. Di depan kalian ada apa ini? Yang beri bawa? Dan ada juga apa ini? Kartu soal pertanyaan. Nah, cara memainkan ular tangganya bagaimana ya? Caranya adalah nanti silakan putar garis ini, dilempar. Kalau seandainya mendapat angka 5, kamu boleh maju sebanyak 5 kotak. Tetapi harus bisa menjawab pertanyaan dari Bu Frida. Jadi kelompok, ketika Bu Frida berikan pertanyaan, silakan diskusi. Jawabannya diberikan kepada Bu Frida. Kalau jawaban betul, berarti temanmu boleh maju. Tapi kalau jawabannya salah, maka temanmu tetap ada di garis start. Begitu seterusnya sampai ke finish. Di tempat Bu Frida injak ini adalah di angka 25. Sudah paham? Bisa kita mainkan? 5. Jalan 5 kalau bisa menjawab pertanyaan Bu Frida. Kaswari, pertanyaan pertama. Metamorfosis adalah pertumbuhan yang dialami oleh hewan dari perubahan bentuk dan fungsi organ tubuhnya secara bertahap. Coba sebutkan metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu apa saja? Metamorfosis dibagi menjadi 2, apakah kupu-kupu dan katak? Salah, oke. Berarti Kaswari tidak bisa melanjutkannya. Tetap di start, Raka boleh mundur ke belakang. Sekarang kolibri, yuk dimainkan. 2. Oke. Pertanyaannya kolibri. Masih dari pertanyaan yang sama. Metamorfosis dibagi menjadi 2. Apa saja ya? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, pakai boleh jalan 2. Oke. Garis finish adalah kelompok pipit. Maka berikan tepuk tangan untuk kelompok pipit. Oke, kelompok pipit silakan ke depan. Bu Frida berikan sebuah penghargaan. Ini berarti kelompok pipit. Nah, maka karena kelompok pipit sudah memenangkan pertandingan, ini ada piagam prestasi untuk kelompok pipit. Tolong berikan tepuk tangannya untuk kelompok pipit. Silakan coba. Oke, dan juga Bu Frida memberikan sebuah apa ini ya? Medali. Oke, medali untuk kelompok pipit. 1, 2, oke. 3, 4, 5, oke, 6,
Berikan tepuk tangan ke kelompok kita. Sambil dibawa medalinya. Oke. Besar, tangannya kecil, kaki bertaring, kukunya runcing, tak makan sayur, makannya daging. Kalau mau, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, 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 itu di zaman purba. Dia termasuk binatang karnivora. Kalau lapar sorenya menggema. Perasaanmu hari ini, apakah sedih? Apakah marah? Maka kesimpulan pembelajaran hari ini belajar apa saja? Metamorfosis pada hewan apa? Hewan apa tadi metamorfosis? Oke, dan kalimat saran. Jadi kita belajar kalimat saran dan juga tentang metamorfosis kata. Nah, Budi akan bagikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan secara mandiri ya. Jangan lupa diberikan nama, diberi nama, tulisin nama, kelas, nomor absen. Semua sudah mendapatkan gambaran Budi. Silakan sekarang ditulisin namamu. Namamu, kelas berapa, nomor absen berapa. Silakan ditulis. Kemudian selamat mengerjakan. Dimulai dari sekarang. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengerjakan evaluasi, sudah mengerjakan dengan teliti dan mandiri. Seperti biasa, nilai di bawah KKM setelah Budi koreksi nanti berarti akan mengikuti dengan soal yang sama ya. Kemudian nilai yang di atas KKM akan mengikuti pengayaan. Nanti soalnya Budi berikan lagi, oke? Itu ranking dengan pengayaan. Lalu ada PR nanti. Jangan anak-anak pernah menolong teman atau menolong orang lain? Pernah. Jadi silakan tuliskan pengalaman kalian pernah menolong orang lain yang mengalami kesulitan. Silakan kalian tuliskan yang rapi di buku penghubung dengan tulisan rapi. Saya pernah menolong nenek-nenek yang menyeberang jalan. Lalu minta orang tua untuk memberikan komentar atau saran. Perbuatan kamu sudah baik nak, lanjutkan. Perbuatanmu sudah bagus, tingkatkan ya. Nanti ditulis di buku penghubung ya Nana ya. Oke. Dan besok pembelajaran bersama dengan Bu Frida. Hari ini kan sudah belajar metamorfosis sempurna. Maka besok kita akan belajar
metamorfosis tidak sempurna. Nanti boleh kamu baca di rumah apa saja metamorfosis tidak sempurna itu, ya. Itu Pak dan Buka. Nah, dan Bu Ida memberikan pesan moral hari ini. Kegiatan belajar hari ini tentang kalimat saran, maka Bu Ida memberikan pesan moral yaitu berikan kalimat saran dengan sopan dan santun agar tidak menyakiti hati orang lain. Bisa ya? Bu Ida percaya anak-anak kelas 3 pasti bisa melakukannya. Dan di akhir pembelajaran kita, karena tadi di awal menyanyikan Garuda Pancasila, di akhir kita akan menyanyikan lagu daerah. Apa ini? Metop. Coba kita nyanyikan bersama ya, yang semangat. Kita sudah berada di akhir pembelajaran. Kali ini kita akan tutup juga dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Bara. Yuk, Mas Bara, yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan anak terima kasih sudah belajar dengan hebat hari ini. Sudah tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari salam. Terima kasih Bu Frida. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Hati-hati di jalan, jangan lari-larian ya. Oke, sampai jumpa di pembelajaran besok pagi. Demikian uji kinerja yang telah saya, Elfrida Yeti Verginindia, laksanakan di hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 di SD Negeri Sidomulyo 01, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang pada kelas 3 Sekolah Dasar. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam sehat dan semangat untuk kita semua.